pemikiran saya. Lalu yang kedua, faktor apa saja sih yang mendorong perkembangan saintek dan inspirasi untuk meneliti dalam sains dan teknologi itu? Sampai yang ketiga adalah inspirasi untuk meresearch atau melakukan penelitian. Nah, kemarin kita memang sudah bahas tentang filsafat matematika, ada Thales gitu kan, udah sampai dengan uh, Pena, Penestri siapa namanya? Kalau nggak salah, yang Plato itu ya, Aristoteles seperti itu kan. Nah, sekarang saya mau kalian melihat sudut pandang filsafat itu dari ilmu lain, yaitu dari fisika pemikirannya. Nah, ini kita punya pengertian di mana filsafat adalah studi tentang fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendatar. Jadi filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen dan percobaan, tetapi dengan mengutamakan masalah secara detail untuk mencari solusi, kemudian berargumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tersebut. Nah, proses-proses yang namanya adalah konsep mendasar tadi dinamakan dialektika. Nah, ini diambil dari Wikipedia ya, pengertian itu diambil dari Wikipedia. Oke, ini Wikipedia portal, kalian bisa cek sendiri tentang filsafat. Oke, nah selanjutnya, nah kemarin kita pernah bahas kalau filsafat sains ini kan ilmu filsafat kaitannya dengan bahasa Yunani, yaitu filosofia, sahabat cinta, kebijaksanaan, kearifan. Jadi, filsafat dikatakan studi tentang keseluruhan fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dalam konsep mendasar. Nah, sains itu kan artinya knowledge ya, ilmu pengetahuan. Tapi kemarin tuh saya sempat tanya nggak sih sama kalian, bedanya filsafat sama sains tuh apa? Kemarin saya nanya nggak sih bedanya filsafat vs knowledge? Sorry, knowledge. Ada yang tahu nggak ini? Bedanya filsafat sama knowledge itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya mau tanya, tulisan saya warnanya apa sih itu? Tulisan saya warnanya apa? Biru, Ibu. Biru. Oke, kok bisa tahu sih itu warnanya biru? Kata siapa itu warnanya biru ya? Nah, coba diartiinnya menggunakan pemikiran fisika. Yang namanya warna tuh apa sih kalau di fisika? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, Belum ini. tahu, Ibu. Apa? Belum tahu. Belum tahu. Ayo kita cari tahu. Kira-kira itu kenapa sih warnanya bisa biru? Warna itu munculnya dari apa sih? Warna biru, merah, kuning, dari apa sih? Pantulan sinar kah atau apa? Kalau secara fisika, pengertian pelangi itu apa? Bisa menghasilkan suatu warna itu. Secara fisika ya, kita berpikirnya secara fisika ya. Secara ilmiahnya tuh apa? Ayo sambil cari di Google apa? Pembiasan cahaya mungkin. Pembiasan cahaya, oke. Kurang lengkap. Yang lain? Biasanya ada yang mau izin ngejawab nih. Siapa yang cowok tuh? Siapa ya yang biasanya tuh yang suka izin menjawab bu, izin menjawab bu. Hmm, Rizky apa ya? Rizky Muhammad Rizky atau Rahman Ardiansyah? Apa tuh? Secara fisika ya, saya maunya ya. Kalau apa ya? Secara fisika.
Izin menjawab, Ibu. Boleh, siapa ini namanya? Laila, Ibu, maaf suaranya agak serak. Nggak apa-apa. Jadi, pas sinar matahari di atas sisa hujan, hujan itu merefleksikan cahaya dan membiaskan bermacam-macam warna. Hmm. Terus, pembiasan cahaya dan macam-macam warna itu, kok bisa tahu warnanya jadi warna biru? Warnanya kok tahu kuning? Kok tahu warnanya merah? Itu masuknya ke filsafat atau ke knowledge sih? Pengertian itu masuknya ke filsafat atau ke knowledge? Ke knowledge ya. Jadi hal-hal Oh, dasar yang kalian sudah diajarkan dari dulu, yang kalian tidak bisa membantah apapun itu masuknya ke ilmu pengetahuan. Nah, tapi kalau misalkan hal-hal yang memang kalian buktikan, kalian cari tahu fenomenanya seperti apa, itu masuknya ke filsafat. Jadi ketika saya ngomonginnya tentang warna ya, itu kan udah kalian tahu dari dulu kan. Ini loh warnanya hijau, ini loh warnanya menunjukkannya putih, ini menunjukkannya adalah biru. Itu dinamakan dengan knowledge. Itu ya. Nah, ini adalah filsafat dibagi tiga ilmu. Ada ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Jadi filsafat secara ontologi itu materialnya. Kita ada jasad, ada ruh, tapi epistemologi itu adalah pemikiran atau akalnya. Wahyu, logika, empiris. Aksiologi itu raganya kita. Jadi ini badannya kita. Itu adalah masuknya aksiologi. Nah, dalam perkembangan apa namanya secara ilmu, ini kita tuh kan ngomonginnya tentang pertama tentang global dulu ya. Visible universe itu adalah global dulu tentang dunia. Lalu selanjutnya kita ngomonginnya tentang jalan. Selanjutnya tentang solar system. Solar system tuh apa aja kayak macam-macam tata surya gitu kan. Terus bumi, lalu perorangan, otak, lalu selanjutnya adalah sel karena dalam tubuh kita mengandung banyak sel-sel. Lalu selanjutnya adalah ada atom, lalu selanjutnya adalah partikel gitu. Nah, ini secara fisika. Nah, hierarki secara biologi ada lagi ternyata yaitu ada fungsional biologi, ada seluler biologi, ada kimianya, ada fisika, ada matematikanya, lalu ada logika, ada sosiologi, psikolog, astronomi, dan geoscience. Nah, saya mau kalian buat, kan ini kaitannya sama filsafat matematika. Judul besarnya adalah matematika. Buat seperti tabel gitu ya. Tabel, saya mau dikerjainnya sekarang. Nanti sampai batas waktu jam Zoom-nya berakhir. Itu kalian buat semacam tabel matematika. Matematikanya tuh ada, ilmu tuh ada apa aja sih? Kayak contohnya ada matematika ekonomi, industri, matematika terapan, sorry. Terus ada matematika keuangan, lalu ada analisis, ada aljabar. Nah, kalian buat ya itunya, kotak-kotak itunya. Saya mau kirimkan langsung di grup WhatsApp sekarang ya. Nah, sama ini yang mau jadi pertanyaan saya adalah, nah ini nih kayak ini nih, bikin hierarchy of science by a context. Kayak gini kan ada sosiologi, biologi, chemistry, fisika, astronomi, matematika. Nah, setelah kalian buat hierarki itu, tingkatannya itu, saya mau tahu sejauh mana kalian mengenal ilmu matematika dan kira-kira apa sih yang bikin kalian tertarik ke matematika itu gitu. Apa? Jadi yang pertama adalah bikin dulu tingkatannya atau taksonominya dari matematika, cabang-cabang ilmu matematika secara luas. Lalu kalian kira-kira minatnya kan setiap orang beda-beda tuh, bener nggak? Beda-beda. Nah, terus udah gitu kalian minatnya kemana? Lalu tokoh siapa itu yang pertanyaan ke satu, kedua, terus ketiganya tokoh siapa sih yang kalian yang jadi minat kalian untuk terus belajar matematika tuh siapa sih tokoh? Tokohnya tuh tokoh ya, tapi tokoh ilmuwan ya. Entah itu yang pemenang Nobel ya, tapi ya, misalkan itu adalah Einstein kah, atau misalkan eh siapa Bapak teori kontrol kah, misalkan gitu. Itu terserah. Tapi yang pasti kalian harus
kasih tahu saya kalian ngambil matematika itu dan akan terus bertahan sampai kalian lulus tuh, kasih tahu gitu tokohnya tuh siapa sih yang bikin kalian untuk terus belajar yang namanya matematika, dan kalian mau perjuangkan sampai kalian lulus kuliah. Sama yang keempat adalah after lulus, ya maksudnya after graduate gitu, kira-kira hmm, cita-cita kalian untuk kerja tuh di mana, di bidang apa, dan kenapa gitu. Apakah nyambungkah dengan matematika atau kira menurut kalian, oh ini nggak nyambung, tapi saya suka passionnya kalau ketika belajar saya sukanya matematik, tapi ketika kerja saya maunya adalah jadi konsultan gitu misal ini. Ya gitulah pokoknya. Saya tunggu ya sekarang ya sampai jam 11 berapa? 50 ya? Benar nggak sih? Halo? Halo, benar nggak? 11.40 Ibu. 11.40. Ini yang Ya, malam ya? Iya, Mas. masih ada waktunya sekitar 45 menit ya. Saya tunggu, kalau bisa kirim langsung ke grup aja, nggak usah masukin Google Drive. Ya, jadi saya bisa baca dari sekarang gitu. Kenapa sih ini, kenapa sih gitu. Karena ini nantinya yang akan nentuin kalian untuk, nanti kan kita ada presentasi ya, yang nentuin kalian untuk presentasi gitu sih. Jadi saya tunggu sampai jam 11, 11 atau 10.50 maaf. 11.50 Ibu. Ya, saya tunggu sampai jam 11.50. Mohon maaf Ibu izin bertanya. Hmm, Jikalau misal tugas ini nggak keburu sampai akhir Zoom ini, boleh nggak Bu? Kalau nanti Anda nggak keburu, kita kumpulinnya H+1 atau nanti. enggak, enggak ada, enggak. Saya maunya hari ini sih. Biar saya bisa nentuin kira-kira presentasinya untuk kelompoknya yang mana aja gitu. Gitu sih. Karena kalian harus ngerjain yang sesuai dengan bidang yang kalian mau nanti buat presentasi kelompoknya gitu. Jadi saya harap harus hari ini ya sampai jam 11.50. Kalau misalkan emang nggak ngumpulin, ya udah berarti nggak ada yang presentasi gitu aja. Tapi kalau misalkan ngumpulin, nggak, kalau misalkan nggak selesai sedikit kayak gitu, nggak masalah ya. Tapi yang pasti harus hari ini sih. Sama kok saya juga, ini bahan kuliah saya kok di ITB. Jadi maksud saya ngasih sama kalian juga gitu. Gitu ya, oke ya. Oke, saya tunggu ya sampai jam 11.50. Saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. tunggu ya di grup ya, saya tunggu ya. Waalaikumsalam. Iya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama.